ruang Zoom hari ini. Salawat serta salam senantiasa ditahkan kepada uswah hasanah kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta dalam acara The Start Depok School of Tarjih Syarah 11 Kaidah Hadis dalam kitab beberapa masalah HPT Jilid 1. Yang pada malam hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, bertepatan dengan pada tanggal 20 Januari 2026, memasuki tanggal 2 Sya'ban 1447 Hijriah. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting dan mendalam, yaitu kaidah tarjih seputar perawi atau periwayat hadis. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk marilah kita minta kesediaannya kepada pimpinan daerah kita yang hadir pada hari ini. Ada Bapak Rustam Effendi, Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Haji, kami minta sambutannya sepatah dua kata untuk acara pada malam hari ini. Dipersilakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Saya bersyukur dan kita bersyukur semua pada malam hari ini bisa Zoom bersama-sama untuk mendengarkan atau juga mengikuti pengajian rutin kita setiap malam Rabu. Yang insya Allah malam ini kan saya lihat pembicaranya adalah Ustadz Nur Fajri Ramadan. Itu memang beliau sangat pakar di bidangnya. Untuk itu kita semua yang hadir mudah-mudahan dapat menyimak, dapat mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apa-apa yang disampaikan menjadi ilmu bagi kita dalam rangka juga persiapan menjelang Ramadan. Soal ini sekarang sudah masuk tanggal 2 Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan, bulan yang paling kita tunggu-tunggu. Semoga semuanya yang hadir di sini maupun yang belum bergabung, Allah berikan kekuatan dan kesehatan lahir batin, sehingga kita semua bisa bugar dalam mengikuti kegiatan ini. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya. Telah menemani kita pada malam hari ini. Dan pada hari ini, Assalamualaikum Ustadz Nur Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir bersama kita narasumber kita Fajri Ramadan. Beliau adalah Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, peneliti Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam UI, kemudian anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat. Banyak lagi aktivitasnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Masya Allah Ustadz, aktivitasnya sangat memotivasi kita semuanya. Nah, pada hari ini beliau akan membantu kita menyelami lebih dalam mengenai kriteria atau perawi hadis sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah, hingga bagaimana proses tarjih dilakukan terhadap hadis-hadis yang diterima atau menjadi hadis makbullah di organisasi kita. Maka tanpa memperpanjang kalam, marilah kita simak pemaparan materi yang insya Allah luar biasa. Maka kepada Ustadz Nur Fajri Ramadan dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Oh, saya belum bisa ini karena saya share screen.
siap. Silahkan Ustaz. Iya, udah bisa sekarang. Iya, udah kelihatan ya? Sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sudah terdengar suara saya? Wajih Ustaz. Oke. Apa rekaman sudah berjalan? Insya Allah standby. Siap. Oke, siap. Maaf ya, saya izin cek. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pembahasan kita sekarang terkait dengan hadis Hasan li ghairihi dan hadis dhaif. Itulah kaidah hadis nomor 7 dan 8. Dan berarti insya Allah di pertemuan mendatang kita tinggal punya PR ya yang belum selesai. Bukan PR juga sih. Ya, mau dijadwalkan 3 kaidah lagi. Bentar, saya nyari tisu dulu. Iya. Dulu kita harus tahu bahwa hadis dibagi menjadi 2 kelompok. Ya. Hadis yang diterima, hadis yang makbul, dan hadis yang ditolak. Hadis yang tidak diterima. Saya tulis di sini aja. Di hadis ada 2 kategori. Ya, ada hadis yang makbul, diterima, dan ada hadis yang mardud, tidak diterima. Hadis yang makbul ada 2. Ada hadis yang sahih, dan ada hadis yang apa? Satu lagi, Hasan, Sat. hasan. Dan hadis mardud satu aja namanya, satu kelompok ya, yaitu hadis dhaif, tapi jenisnya banyak ya. Di antara yang sudah lewat, kita ada lewati hadis dhaif, yaitu hadis apa? Pertemuan pertama, Mursal Mujarrad. Mursal. hadis Mursal mujarrad. bukan mursal mujarrad. Kalau yang pertama hadis mauquf. Ya, Mauquf. kalau dari sudut pandang hadis Nabi, ya, hadis Nabi mauquf ya berarti dhaif. Kalau dipandang itu sebagai perkataan Nabi, bukan perkataan Nabi, cuma biasanya mauquf tidak dikategorikan begini ya. Terus tapi jadi mauquf nggak usah kita masukin, karena mauquf sebenarnya kalau dia sahih sampai sahabat ya sampai sahabat aja. Tapi kalau diklaim sampai Nabi ya keliru berarti ya. Nah, terus yang pertemuan kemarin ada mursal. Nah, itu jenis mursal kan dari tabiin tiba-tiba langsung ke Nabi SAW, ya nggak? Gitu. Berarti ada keterputusan. Siapa nih penyambung antara tabiin dan Nabi? Kalau pasti sahabat sih urusan lain. Maka sahih. Cuma kan problemnya kalau mursal berarti belum tentu sahabat. Maka dia dipandang dhaif. Ya. Apalagi hadis dhaif yang udah kita lewati. Nah, atau mungkin punya informasi lain. Nah, termasuk hadis dhaif misalnya hadis maudhu, palsu juga hadis dhaif. Maka kata Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Alfiyah, syarud dha'ifil khabarul mawdu'u al-kadhibul mukhtalaqul masnu'u wa kaifa kana lam yujizu dhikrahu liman alim ma lam yubayyin amrahu. Beliau, hadis dhaif paling buruk adalah hadis maudhu'. Ini maudhu' hadis dhaif juga. Tapi kelompok paling parah ya. Yaitu apa? Yang dibikin-bikin, karang-karang. Nabi nggak ngomong, nggak dibikin-bikin. Ya, dan nggak boleh disampaikan sama sekali kecuali bagi yang tahu itu palsu dan disampaikan untuk memberitahu itu palsu.
dan hadis-hadis jenis lain-lainnya. Makanya jenisnya banyak sampai dalam Al-Baiquniyah dikatakan, siapa yang hafal baitnya? Gimana dalam Baiquniyah? Bait yang menerangkan hadis doif jenisnya banyak. Ada yang hafal nggak nih? Al-Baiquniyah. Dulu eh, saya kan alhamdulillah pernah keterima di Darus Sunnah. Eh, Syekhuna Syekh Profesor Mustafa Ali Yaakob rahimahullah. Nah, itu di pesantren. Walaupun akhirnya nggak saya terusin ya, karena problem eh, ada inilah ketidakcocokan jadwal dengan kampus lain. Eh, tapi yang saya berkesan dengan Darus Sunnah adalah di setiap awal pertemuan itu hampir selalu rutin baca bareng Al-Baiquniyah 34 bait. Ya, itu bait-bait gurindam-gurindam syair, gurindam-gurindam manzumah dalam mustalah hadis tapi yang level dasar. Ada yang hafal? Apa bait tentang hadis doif jenisnya banyak? Wama, Bahwa itu bahwa aksaman kafir. iya, hadis yang lebih rendah daripada wa kullu ma an rutbatil hasani qasur fa huwa dhaif wa huwa aqsamun kutsur, kata beliau gitu ya. Semua yang lebih rendah daripada hadis hasan maka itu dhaif dan jenisnya banyak, wa huwa aqsamun kutsur. Jadi sebenarnya kelompoknya kayak tiga aja, sahih, hasan dan dhaif. Makanya jangan kaget kalau sebagian eh, buku hadis membaginya tiga. Misal Alfiya Iraqi tadi, itu baginya tiga gitu. Wa ahlu hadza syani qassamus sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan, tiga. Tapi untuk mengakomodir istilah Muhammadiyah juga agar tidak bingung, sunnah sohiyah hasan gimana? Dipakai nggak? Jadi kemudian diperkenalkanlah atau dipopulerkan istilah sunnah makbulah. Jadi yang dipakai oleh Muhammadiyah tidak hanya yang sahih, tapi juga yang makbul secara umum termasuk yang hasan. Gitu ya. Nih, sunnah makbulah mencakup sahih dan hasan. Oke. Kemudian sahih ini sendiri terbagi jadi dua. Hasan juga terbagi dua. Ada yang sahih lidzatihi, dia sendirian sahih, dan ada yang sahih li ghairihi, yaitu dia kalau sendirian nggak sahih, tapi ada beberapa hadis yang hasan. Karena ada banyak hasan 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 gitu ya. Hasan naiklah jadi apa? Jadi sahih. Kalau ini mau sahih sendiri. Kalau ini sahihnya gara-gara apa? Gara-gara ada teman. Jadilah hadis ini sendirian hasan, setelah berkumpul jadinya hadis sahih. Tapi ingat namanya sahih apa? Sahih li ghairihi. Ulang lagi. Sahih ada dua, sahih li dzatihi dan sahih li ghairi. Sahih li ghairi dia sendirian sahih. Dah aman tuh. Kalau sahih li ghairi sebenarnya dia sendirian, kalau dia sendirian derajatnya hadis apa dia? Kategorinya? Hasan Ustaz. Hadis hasan, tapi karena banyak temannya yang semakna loh tentu saja ya. Semakna gitu ya, saling menguatkan. Karena hadis banyak banget. Bisa ya untuk satu topik ada sejumlah hadis. Gitu ya, walaupun bisa juga ada topik-topik yang nggak ada hadisnya atau hadis cuma satu. Maka saling menguatkan satu sama lain gitu. Dan ini cocok dengan logika kita ya juga ya, kalau emang satu nih hasan tapi ada hasan yang lain ya dikelompokin jadi sohih, tapi sohih li ghairihi. Hasan juga begitu berarti dong, ada yang hasan li dzatihi ya enggak, dan hasan apa satu lagi berarti Hasan li ghairi Ustaz. hasan li dzatihi berarti dia sendiri hasan, selesai. Dan nggak ada teman, kalau ada teman dia nggak hasan li dzatihi, dia naik sekaligus naik jadi apa? Sahih li ghairi. Bahkan dia ketika ditanya apa derajatnya langsung sahih li ghairi. Gitu. Walaupun dia sendirinya hasan. Berarti kalau hasan li ghairi berarti apa? Dia hadis apa tuh? Dhaif Ustaz. Itu hadis doif, 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 doif. Ada banyak. Setema. Naik jadi apa? Hasan.
Maka ingatin kelompoknya tuh. Makbul, mardud. Makbul, sahih, dan hasan. Mardud, doif. Dan doif macamnya banyak. Hadis mursal udah lewat. Tentu ada mursal yang kita anggap, kita terima ya udah lewat pembahasan itu. Tapi asalnya mau mursal yang enggak. Dan lain-lain. Ini jenis macam-macam. Mudallas. Misal pertemuan mendatang kita bahas hadis mudallas. So, mungkin muncul pertanyaan, apaan tuh hadis sahih? Hadis hasan bedanya apa? Nah, mungkin muncul pertanyaan gitu. Kita baca dulu Fatwa Tarjih di jilid 5. Dikatakan oleh majelis tarjih sebelum membicarakan, kalau mau bahas hadis kita harus bahas sanad dan matan. Masih ingat ya apa maksudnya sanad? Silsilatur ruwah al-musilah ilal matan, yaitu serangkaian nama-nama periwayat hadis sebelum kita membaca matannya. Berarti sanad dulu apa matan dulu berarti? Sanad baru matan. Misalnya Imam Al-Bukhari mengatakan, saya dapat hadis dari, misalnya nih ya, Imam Ahmad. Imam Ahmad misalnya nih dari Sufyan bin Uyainah. Terus begitu. Ya. Saya misalnya Ibnu Abbas. Ayub lah Ayub. Terus Ikrimah, Ibnu Abbas. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Berarti bagian sini ini apa nih? Sanad. Terus sabda Nabi namanya apa? Hadisnya nih. Matan Ustaz. Matan. Gitu. Aslinya di buku hadis begitu bentuknya. Kalau kita buka buku-buku hadis, begitu wujudnya ya. Sanad dulu baru matan. Tapi kalau kita mengutip hadis, biasanya kayak kebalik. Hadisnya dulu, ya nggak sih? Hadis dulu. Udah hadis baru hadis riwayat umpama Al-Bukhari. Maksudnya apa tuh? Maksudnya kalau mau sanad lengkap, cek Sahih Bukhari nih, hadis ini di Sahih Bukhari, cek. Nanti ada sanad lengkap bla 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 bla. Gitu. Nah, Imam Bukhari disebutnya apa? Kompilator hadis atau orang yang menghimpun hadis, bukan yang bikin-bikin hadis loh. Hati-hati ya. Jangan kemakan omongan sebagian orang yang gak ngerti hadis. Ya, dari sebagian ya pengikut orientalis. Kalau orientalis beneran mah dia ngerti lah, walaupun banyak juga nggak ngertinya, cuma setidaknya nggak separah itu ke nggak ngertiannya. Istilahnya Imam Bukhari mukharij, yang merilis, yang membukukan, mengkompilasi, mentadwin. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang hadis riwayat Bukhari, itu Bukhari yang bikin-bikin bukan? Ah, bukan yang bikin-bikin. Bukan. Tapi Imam Bukhari yang menghimpun waktu itu. Imam Ahmad dan seterusnya. Itu mukharij. Mukharij, nama-nama yang terkenal adalah nama-nama penulis atau penghimpun kitab yang 6. Apa itu kitab yang 6? Ayo. Kutub Sitah. Ya, kutub sita betul. Apa itu kitab yang 6? Kutub sita apa aja? Sahih Bukhari, Muslim. Bukhari, atau ya. Al-Bukhari. 2 Abu Daud, Muslim. 3 Abu Daud. Tirmizi, 4 At-Tirmidzi dulu ya. 5 An-Nasai, An-Nasai. Ini yang paling terakhir meninggalnya dari di antara mereka 303 tahun 303 Hijriah. Dan 6 apa? Ibnu Majah. Ibnu Majah. Nah, ini yang mereka semua nggak bikin-bikin hadis, mereka cuma ngumpulin hadis. Mereka mengembara ke berbagai tempat itu, masya Allah, tabarakallah, sampai jalan kaki, nginep-nginep ya, kelaparan apa segala macam, perjuangan luar biasa. Ya, nah, sekarang kita bisa baca, di rak saya ya tuh ada tuh 6-6-nya. Ini mungkin yang ada dekat saya sekarang ada Sahih Bukhari dekat saya ini. Nah, ini Sahih Bukhari. Dan ini dekat saya juga, alhamdulillah, Sahih Muslim. Nah, ya kayak begitulah. Kemudian kita pelajari lah buku-buku yang sudah mereka kumpul, hadis yang dikumpulkan dan dicek para ulama. Walaupun mereka kemudian mensyaratkan, oh kata Bukhari semua hadis di buku saya ini udah saya cek sahih. Tapi tetap aja ulama kemudian mengecek, iya benar ternyata, iya lagi sahih semua. Gitu. Imam Muslim juga sama, semuanya sahih nih. Kalau Abu Daud
nggak bilang semuanya sahih kata Imam Abu Daud. Ada juga yang saya terangin bagaimana dia sahih atau enggak. Kalau saya diamin maka itu hasan. Gitu kata beliau. Dan seterusnya. Imam Tirmidzi sering banget membawakan hadis hasan dan lain-lain. Lanjut lagi. Jadi matan adalah materi atau si hadis yang disampaikan melalui sanad tersebut. Dan tidak ada nih kata-kata penting dari majelis tadi. Tidak ada hadis tanpa sanad, nggak ada tuh. Hadis Nabi semuanya ada jelas sanadnya. Jadi orang Islam diajarin jangan sembarangan terima berita, jangan sembarangan terima hoax. Hadis yang tanpa sanad bukanlah hadis. Gitu. Cuma kalau dalam kutipan memang sanad nggak disebutin, cuma untuk ngeringkas. Tapi bukan berarti nggak ada. Oke, seperti tadi saya contohkan. Kalau di quote-quote atau di buku ya hadis aja dan HR Bukhari gitu. Gimana mengecek sahih atau nggak sahihnya satu hadis? Dicek sanad dan cek matan. Ingat nggak cuma sanadnya aja tapi matan. Walaupun penelitian paling pertama adalah penelitian apa? Apa yang pertama dilakukan? Neliti sanadnya dulu atau matannya dulu? Nah, kira-kira apa nih? Sanad Ustaz. Sanad dulu lah. Kenapa sanad dulu? Ya kalau udah sanadnya palsu, capek-capek ngapain peneliti matan? Ya nggak? Gitu. Iya Ustaz. Capek-capek udah ngecek neliti matan bla 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 ternyata doif ya, aduh, buang-buang waktu dalam tanda kutip ya, walaupun nggak sia-sia juga. Jadi biasanya udah jadi tradisi dan memang logis, yaitu sanad dulu yang dicek baru matan. Tapi sanad doang dicek, matan nggak begitu. Para ulama hadis mensyaratkan mesti ada unsur ini nih, mesti ada unsur matannya yang dicek. Kriteria sahih hadis ada 5. Nah, ini disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikr wa khabarul ahad. Hadis ahad karena kalau mutawatir pasti sahih. Mutawatir pasti sahih, enggak dicek lagi ya. Wa khabarul ahad dinaqli adlin dengan periwayatan orang yang soleh bahasa kita gitu ya. Tamin dobat hafalannya kuat banget atau catatannya rapi banget. 2. Mutasilas sanad. Sanadnya nyambung, enggak putus. Mu'allaq putus. Mursal putus, munqati putus, mu'dol putus. Ghairu mu'allal tidak ada ilahnya, tidak ada cacat yang tersembunyinya. Wala syadz dan tidak juga syadz. Itu dia sahih sih sahih tapi bertentangan dengan yang lebih sahih. Yang kita ambil yang mana dong? Ada 2 hadis, yang satu sahih, yang satu secara penelitian kita nih sahih dah dia. Terus ada lagi dia bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Nah, umpamanya hadis tentang menggerakkan jari saat tasyahud. Hadisnya sahih, menggerakkan jari saat tasyahud. Makanya sejumlah mazhab mengamalkan. Misalnya mazhab Maliki, mazhab Hanbali itu ngamalin gerakin jari. Gitu ya. Tapi yang lain gimana ulama-ulama lain? Kenapa nggak ngamalin? Hadis sahih nggak diamalin. Mazhab Syafi'i apa kabar? Mazhab Hanafi gimana? Muhammadiyah juga nggak ngamalin tuh gerak-gerak jari. Kan hadis sahih gimana sih? Jawabannya hadis sahih. Tapi apa? Dalam pandangan Muhammadiyah juga mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, hadis menggerakkan jari bertentangan dengan hadis yang lebih apa? Lebih sahih. Hadis tentang tidak menggerakkan jari. La yuharrikuha. Jadi yang dipakai yang mana dong? Nah, hadis menggerakkan jari saat tasyahud, hadisnya sahih aja ya. Kalau istilah anak muda gitu. Sahih aja. Kalau tidak menggerakkan jari hadisnya apa? Sahih? Lebih sahih. Sahih banget ya. Saya pakai istilah anak muda. Sahih aja hadis menggerakkan jari. Kalau hadis tidak menggerakkan jari, sahih banget. Mana yang kita pakai? Sahih banget. Yang sahih banget. Yang lebih sahih gitu. Ini kita pakai tengok. Hadis ini namanya jadinya berubah jadi tadinya hadis sahih aja kita bilang. Sekarang hadis syadz. Hadis syadz termasuk kategori hadis dhaif. Tapi kita nggak mau terlalu detail bahas soal ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kita lebih leluasa menjelaskan ini. Fokus kita di daurah ini adalah kaidah-kaidah hadis di HPT yang 11 butir tersebut. Nah, kalau udah terpenuhi 5 ini, maka dia huwa sahihul lidzatih. Dia hadis sahih lidzatih. Masih ingat tadi hadis sahih lidzatih apa tuh? Hadis yang dia sendiri memenuhi kriteria hadis sahih. Ada berapa kriteria? 5. 5. Tuh majelis tadi juga sebutkan dalam fatwa di jilid 5. Kriteria sahih sanad ada 5. Sanadnya nyambung. Muttasilah sanad. Periwayatnya adil. Adil itu maksudnya bukan
ya termasuk juga adil, apa namanya, tidak zolim ya. Cuma maksudnya adil bahasa Arab atau istilah dalam ilmu hadis itu orang soleh, orang bertakwa. Dobit itu hafalannya kuat dan atau catatannya rapih. Jadi ada juga yang dobitnya dobit catatan dan itu mayoritas. Ini jangan disangka periode-periode hadis mayoritasnya mereka cuma mengandalkan hafalan. Ada, tapi sekelas Imam Bukhari yang hafalannya kuat itu catatannya rapi dan sering melihat catatan. Ya, mereka hafalannya kuat juga, yang catatan rapi juga hafalannya kuat, tapi patokan utama mereka tuh tulisan. Jadi kalau suka diledek Islam, apaan Islam cuma katanya-katanya, agama cuma kata-katanya. Mana bukti tertulis? Kenapa nggak? Kita bilang hadis itu bukti tertulis. Cuma tulisannya awet apa enggak urusan lain. Tapi dia disampaikan tulisan dari tulisan dari tulisan. Jadi ya, agama Islam nyampe ke kita itu bukan cuma mulut ke mulut. Sampai Nabi SAW. Which is itu juga oke. Tapi agama sampai ke kita dari Nabi SAW. Dengan apa? Tulisan ke tulisan. Allamal alladzi 'allama bil qalam. Tulisan ke tulisan ke tulisan. Lihat, Quran ditulis gak? Hadis ditulis gak? Tulis. Tulisannya disalin nggak sama muridnya? Disalin. Disalin lagi nggak tulisannya? Sama terus begitu sampai ke kita. Gimana tuh? Dahsyat nggak? Jadi jangan disamain sama cerita. Misalnya apa? Apa cerita apa misalnya? Ya cerita-cerita yang nggak jelas. Yang cuma dari mulut ke mulut. Which is nggak juga. Belum tentu juga pasti salah. Tapi ya hadis jangan dibilang begitu. Hadis itu nggak cuma mulut ke mulut. Tapi lebih dominan tulisan ke tulisan. Lanjut lagi. Tidak mengandung cacat tersembunyi. Apa tadi istilahnya? Illah. Dan tidak mengandung kejanggalan itu. Tadi syadz, menyelisihi hadis lain yang lebih sahih. Kata majelis tadi, dua syarat terakhir berkaitan dengan matan. Nomor 5 dan nomor 4 memang kita harus lihat isi hadisnya ya. Oke. Nah, kata-kata Al-Hafidz Ibnu Hajar lagi, fa in khafat dobtu. Nah, kan kita pertanyaan tadi, apa bedanya hadis sahih dengan hasan? Bedanya cuma satu. Ya, semua syarat hadis sahih ada pada hadis hasan kecuali satu, yaitu apa? Kalau hadis sahih tamud dobat, periwayatnya semuanya hafalannya dan kekuatan catatannya sempurna. Tentu sempurna di sini bukan artinya nggak pernah salah sama sekali, tapi artinya 90%. Gitu kira-kira. 95%. Mungkin. Sementara kalau hadis hasan ada satu aja atau lebih dari periwayatnya yang khafat dhabt, kuat hafalannya, rapi catatannya tapi tidak serapi. Ya, 90%, 95% tadi. Ini kita kira-kira 85%, 80%, 70-an persen. Tapi nggak nyampe di bawah KKM. Umpama KKM 75%, dia di atas 70%. Umpama. Gitu. Maka Imam Ahmad, periwayat bukan yang nggak pernah salah, tapi yang hadis yang salahnya itu kecil dibandingkan hadis benernya. Ini dia salah 50 dari 1000 hadis. Gitu. Dia gak akurat. Lupa-lupa dikit di 10 hadis dari ratusan hadis, dari ribuan hadis. Begitu. Tapi kalau makin banyak salahnya, sampai kira-kira kurang akuratnya itu 20%, maka itu kita kategorikan dia apa? Riwayat yang hasan. Nah, otomatis kalau dia hadis, riwayatnya ada 3 orang misalnya, Al-Bukhari, kemudian di atasnya ada tabi'ut tabi'in, di atasnya ada tabi'in, sahabat, kemudian Nabi. Nah, sahabat tentunya oke ya. Kita cek tabi'in dan tabi'in. Umpama Imam Bukhari juga oke. Tabi'innya hasan nih. Nah, ini sahih nih. Oke, thiqah. Maka hadisnya jadi apa nih? Jadi hasan. Ya, ada satu aja yang hasan jadi hasan. Ada satu aja yang doif jadi hadisnya apa? Doif tuh, bayangin. Ini hadis doif itu hadis yang dari 5 orang yang soleh, orang yang pinter, jenius, satu ada doif. Hadis hasan dari 5 yang soleh, bertakwa, dan jenius, ada satu yang IPK-nya 3,25 aja. Yang lain-lain IPK-nya 3,9, dia IPK 3,25. Pinter, tapi nggak terlalu pinter. Gitu. Adapun syarat yang lain maka harus terpenuhi di hadis hasan. Simpulannya, apa bedanya hadis sahih dengan hadis hasan? Apa bedanya?
Cuma dia apa bedanya? Di tamatu dobetnya ya. Ya, di Yang kesempurnaan, kekuatan hafalan dan kerapian tulisan nih, keakuratan catatan. Kalau akurat sekali hafalan dan catatannya atau catatan, maka dia sahih. Tapi kalau enggak akurat cuma enggak terlalu akurat. Tadi saya kira-kirakan ini 80%, 85%. Maka itu hasan. Tapi kalau di bawah itu ya doif. Saya 30% doang ya, itu doif. Saya beri contoh nama-nama periwayat-periwayat yang punya derajat-derajat tersebut. Contohnya. Nah, ini ada periwayat nama Ahmad bin Ibrahim bin Khalid Al-Mausili. Tinggal di Baghdad, levelnya soduk. Nah, soduk nih istilah untuk periwayat yang hasan ya. Jadi kalau hadis hasan, periwayatnya itu sering diistilahkan apa? Soduk. Soduk sendiri secara bahasa Arab artinya jujur banget. Soduk artinya jujur banget. Tapi tetap itu istilah untuk hasan. Kita ketemu lagi yang lain, Ahmad bin Ibrahim Ibn Katsir. Ya, ini thiqatun hafil. Thiqah aja udah keren. Ini thiqatun hafil. Berarti ini hadisnya apa nih? Kalau seandainya itu sanad isinya semua orang kayak beliau, Ahmad bin Ibrahim bin Katsir. Hadis sahih. Ada periwayat lain Umar bin Syabib. Umar bin Syabib. Ya, ini buku versi ringkas, Taqribut Tahdzib. Ringkasan. Tulisan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau kita mau lebih lengkap lagi, kita bisa baca di Al-Kamal karya Al-Hafidz Abdul Ghani atau Tahdzibul Kamal karya Al-Hafidz Al-Mizi, atau buku-buku yang di atasnya lagi. Tuh baru panjang tuh. Detail siapa guru-gurunya disebutin, siapa murid-muridnya disebutin. Dia kemana aja menuntut ilmunya. Dia tinggal di mana aja. Ada cerita apa tentang dia dikumpulin. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ibaratnya mungkin ulama zaman dulu tuh punya big data. Ya, isinya history Facebook, akun-akun Facebook gitu kira-kira. History akun-akun apa? Instagram. Dia punya data, big data tuh. Masya Allah. Nah, memang itu peneliti-peneliti luar biasa zaman dulu. Jadi jangan dikira hadis tuh orang-orang biasa, ustadz-ustadz biasa. Enggak, mereka para profesor. Mereka para wali-wali Allah yang tinggi sekali kewaliannya. Gitu. Kata Al-Hafidz, kesimpulannya doang nih. Sebenarnya bisa ada diskusi siapa yang bilang apa, siapa. Sebenarnya dhaif. Berarti hadisnya nanti hadis yang dhaif. Gitu. Riwayat lain Umar bin Harun. Ya. Matruk. Oh, matruk. Matruk tuh dia pernah bohong tapi bukan dalam hadis. Nah, ini juga hadisnya dhaif lah. Nah, kan hadisnya kadang diistilahkan hadis matruk. Hadis matruk, hadis dhaif juga. Dhaif juga. Kategori dhaif. Jadi kadang kalau diistilah hadis dhaif itu sebenarnya jenisnya apa sih? Nah, ada jenisnya juga. Terus nih, Yunus bin Muhammad. Ya. Kadzab. Padahal namanya gelarnya soduk tapi statusnya kadzab. Berarti hadisnya nanti apa? Kalau kadzab. Maudhu. Kadzab. Kadzab itu artinya dia pernah bohong dalam hadis. Beda dengan matruk. Matruk bohong tapi bukan dalam hadis. Gitu ya. Lanjut. Nah, kaidah ketujuh bunyinya begini. Al ahaditsud dhaifah ya'dhidu ba'duha ba'dhan la yuhtajju biha illa ma'a kathrati turuqiha wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha wa lam tu'aridil qur'ana wal haditsa sahih. Hadis dhaif aslinya kan nggak bisa dipakai. Udah lewat pembahasan soal itu. Hadis dhaif dalam dia nggak bisa. Bahkan untuk fadhil amal pun nggak bisa disampaikan. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi misalnya contoh Ustaz Muhammadi jangan sampaikan lagi tuh hadis Ramadan nanti bulan Ramadan bagi 3. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqun minan nar, jangan lagi disampaikan. Itu hadis dhaif. Ya. Banyak hadis sahih yang belum disampaikan ke umat. Jangan kita buang-buang waktu dalam tanda kutip dengan menyampaikan hadis dhaif ke umat. Gitu ya. Tapi hadis dhaif kalau dia saling menguatkan, ya itu berarti hasan li ghairihi. Nah, kalau belum sampai level hasan li ghairihi ini, maka dia nggak bisa jadi hujah. Tapi kecuali ya berarti bisa jadi hujah nih. Bila banyak jalannya, gitu. Hasan li ghairihi kan dhaif banyak jalannya. Ada qarina yang menunjukkan dia tuh ada dalilnya. Dan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis sahih tentu saja. Karena kalau hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih, maka udah
nggak dipakai hadis dhaifnya. Fix. Namanya jadi apa tuh? Apa istilah? Hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih. Apa namanya? Hadis mungkar. Gitu. Lebih parah daripada syadz. Lanjut. Kan kok bisa sih hadis dhaif naik? Itulah kaidahnya. Sebagai saling menguatkan. Karena kan dhaif itu aslinya apa sih? Ada nggak kemungkinan dia sahih? Hadis dhaif itu ada nggak kemungkinan dia sahih? Sebenarnya. Atau kemungkinan dia hasan? Kemungkinan Ada, Ustaz. ada sebenarnya. Cuma tadi saya bilang ya berapa puluh persen sedikit. Gitu. Jadi nyambung juga bisa aja hadis dhaif itu bisa nyambung. Cuma periwayat payah. Ibaratnya gampang gini deh. Kita dapat informasi dari orang yang dia gimana ya? Kalau ujian itu suka dapat nilai 30, 40 gitu. Kira-kira kalau terus dia dapat dari temannya lagi yang juga kira-kira begitu juga. Yang kalau ujian nilai 20, 10 gitu. Kira-kira kita percaya nggak informasi mereka gitu. Terkait pelajaran deh biar relate dengan topiknya. Dia ngasih tau, ini yang begini loh mestinya. Lah nilai dia 30 kira-kira gitu. Nah meragukan kan? Ya toh. Tapi ada nggak kemungkinan dia benar? Ada nggak? Ada, Ustaz. Ada. Ya gimana? Kita nggak boleh ad hominem juga. Ada. Kemungkinan dia benar. Cuma dalam hadis Nabi kita tuh menginginkan yang apa? Yang tinggi akurasinya. Ini hadis loh nggak main-main. Kita tentang agama. Makanya saya sering bilang sebenarnya standar kita dalam keseharian tuh standar yang sangat rendah. Nggak ada apa-apa dibanding standar hadis. Standarnya sangat tinggi. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita hampir banyak informasi yang kita tolak gitu. Tapi kan itu bukan hadis. Jadi mungkin kita ya ringan lah. Hadis nih taruh standar tinggi banget, lebih tinggi daripada standar kita sehari-hari. Sehari-hari kalau kita pengen percaya orang, kan ada standarnya dong. Saya nggak mau percaya dia. Dia begini. Ini saya percaya sama dia. Nah, ketahuilah standar hadis lebih tinggi daripada standar kita sehari-hari. Demi apa? Demi menjaga agama. Tapi karena ada kemungkinan sahih tersebut, itulah ketika ini doif, tapi semakna, tapi ada 5, ada 10 hadis begitu, naik dia jedreng jadi hasan li ghairihi. Itulah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nukhbah, wa ma tatubi asayil hifdzi bi mu'tabar wa kadzal mastur wal mursal wal mudallas shara hadithuhum hasanan la li dzatihi bal bil majmu'. Demikian. Hadisnya menjadi hasan tapi bukan li dzatihi, tapi dengan teman-temannya. Ini hasan li ghairihi. Wallahu a'lam. Contohnya apa sih? Muhammadiyah pakai ada hasan li ghairihi. Contoh nih. Hadis terkenal banget. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min salat. Itu hadis apa itu? Hadis populer banget tuh. Tapi sebenarnya tahu nggak? Hadis ini satu doif. Doif. Hadis terkenal nih. Karena Imam Bukhari meriwayatkannya dalam mufrad. Imam Suyuti mengkategorikan. Memang ini mungkin kita bisa aja nggak setuju Imam Suyuti. Makanya kata Majelis Tarjih barangkali dapat kita angkat menjadi hadis hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Makanya Imam Muslim merilis. Sahih Muslim ada hadis hasannya. Tapi Sahih Muslim nggak ada hadis doif. Loh kok ada hadis ini? Oh hadis ini hasan apa? Hasan apa nih? Li ghairihi. Meskipun satu dia doif tapi banyak jadilah naik hasan li ghairi. Kenapa hasan li ghairi? Karena adanya hadis lain yang senada. Misalnya riwayat Al-Bazzar, riwayat lain-lain. Gitu. Bahkan di sini bukan cuma 3, 7. Walaupun 7 ini kembali juga ke 3 tadi. Ada 7 yang pahalanya terus mengalir. Apa aja tuh? Man alam ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Atau ajro nahron, atau orang yang mengalirkan sungai. Zaman dulu kan ini tanah kosong dibikinin sungai. Atau hafara bi'ron, atau menggali sumur. Al ghorosa nakhlan, atau menanam korma, menanam tanaman secara umum. Au bana masjid, atau membangun masjid. Au warasa mushafan, atau mewakafkan mushaf. Au taraka waladan yastaghfirullah, atau meninggalkan anak yang mendoakan ampunan buatnya. Nah, ini kan sebenarnya kembali ke 3 ini ya nggak sih? Ya nggak? Ilmu. Nah, kembali ke ilmu yuntafa'u bihi. Anak soleh. Sisanya yang di tengah-tengah nih semuanya kategori apa nih? Sadaqatin jariyah. Jariyah. Gitu. Jadi hadis meskipun dhaif sendirian, tapi ada teman-temannya jadilah naik hasan ini. Maka bisa dipakai dan sangat populer. Contoh lain adalah hadis la nikaha illa biwali. La nikaha illa
biwali wa syahidai adlin. Nah, di sini hasan li ghairihi. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Kata majelis tarjih, banyak hadis yang sebagian ulama ada yang memandang dhaif, sebagian menilai hasan li ghairihi yang dapat dijadikan hujjah. Kaidah ke-8. Nah, tadi kan kita baca tadi Taqribut Tahdzib bahwa ini dhaif, ini matruk. Nah, ini kadzab. Yang ini dipuji. Siqatun hafil, sodok ini pujian. Nah, pujian ini namanya apa istilahnya? Periwayat hadis kalau dikasih pujian, namanya apa? Takdil. Periwayat hadis kalau dikasih celaan, payah, banyak salah, tukang bohong, Jar. begini Jar. begitu. Nah, itu namanya jarh. Gitu. Jadi jarh ini kritikan, boleh kita terjemahkan gitu. Ta'dil itu apa? Rekomendasi. Kritikan, jarh, ta'dil, rekomendasi. Jadilah ini salah satu cabang ilmu hadis, ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu apa? Jarh wa ta'dil. Ilmu luar biasa nih. Oh, mengecek orang. Ini orang gimana nih? Wah, kita lihat pendapat para pakar. Apa kata Imam An-Nasai, apa kata Imam Fulan. Sebentar. Ya, saya di mana ya? Oke. Saya mau biar. Oke, lanjutlah. Sip. Pertanyaan, bisa nggak ada kasus ya ulama tuh ada yang menjarah, ada yang mentakdil? Gitu. Bisa, Ustaz. Sekarang gini nih, sebelum kita bicara periwayat hadis, dalam kehidupan sehari-hari itu terjadi nggak? Terjadi, Ustaz. Ini ada orang nih, gimana kira-kira? Tentu bukan adab yang baik ya orang-orang awam melakukan jarah wa ta'dil ke ustadz ya, karena ya dia untuk menjarah wa ta'dil kan kudu apa? Kudu ngerti patokan-patokannya. Kira-kira yang ngerti dokter jago apa nggak jago tuh pasien apa sesama dokter? Sama dokter. Sesama dokter ya. Yang ngerti apa ya? Ya bahkan atlet olahraga aja tuh kadang-kadang orang awam belum tuh sengerti atlet-atletnya gitu. Biasa lah, dalam setiap bidang tuh ada kepakaran. Nah, jadi tapi well kita anggaplah dalam keseharian kita biasa. Ini gimana nih? Umpama menurut saya fulan ini begini, menurut saya fulan ini begini. Biasanya dalam mau nikahin orang ya. Mau nikahin orang. Penting tuh. Jarah wa ta'dil penting penerapannya dalam kalau kita mau menerima calon menantu misalnya contoh. Ya. Ada yang, wah ini kata dia begini, katanya ini begini ya. Gimana kalau jarah bertentangan dengan ta'dil? Itulah. Contohnya misalnya Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Ini salah satu periwayat terkenal yang ulama diskusikan. Imam Ahmad menguji. Senantiasa di Irak ya ada ilmu selama Muhammad bin Humaid masih hidup. Pujian. Yahya bin Ma'in memuji juga thiqah laisa bihi ba's. Terpercaya, kagak masalah. Tapi Imam Bukhari bilang fi hadithihi nazar. Di hadis itu ada problem. Imam Nasai bilang laisa bi syai', bukan apa-apa beliau. Nah, gitu. Gimana dong? Mana yang dimenangin nih? Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in bilang apa tadi? Memuji. Ya, Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in memberikan apa tadi istilahnya? Ta'dil untuk siapa tokoh kita nih sekarang? Muhammad bin Humaid Ibn Humaid Ar-Razi. Tapi ada yang ngasih jarah. Siapa tadi yang ngasih jarah? Al-Bukhari dan siapa? Nasai. Bahkan lain-lain juga ada. Abu Zur'ah juga sama. Plus Abu Zur'ah. Ngasih jarah. Nah loh. Akhirnya kita terima nih Muhammad bin Humaid Ar-Razi ini. Kalau kayak gini ceritanya. Tidak, Ustaz. Nah, kita terapin kaidahnya.
Al-jarhu muqaddamun ala ta'dili ba'dal bayani syafil mu'tabari syar'an. Jarh itu didahulukan atas ta'dil. Jadi kritikan dimenangkan atas rekomendasi. Kalau ada rekomendasi ada kritikan, dianggap sama-sama kuat gitu ya. Dianggap sama-sama valid kritikannya. Udah dicek valid, pujiannya juga valid, yang benar dikatakan oleh para pakar, maka yang dimenangkan jarh. Akhirnya riwayat ini majruh. Riwayat ini kita tidak terima. Net not. Ya, itulah Muhammad bin Humaid. Kalau kok begitu sih? Coba kita baca dulu lah fatwa-fatwa selanjutnya biar ngerti. Untuk meneliti sanad, kita harus mengecek biografi para perawi itu, biografinya. Bagaimana reliabilitasnya dalam periwayatan hadis? Siapa guru, siapa murid? Bagaimana derajatnya dia, kredibilitasnya melalui ilmu namanya ilmu apa tadi? Jarh dan ta'dil. Makanya para peneliti hadis dari dulu sejak periode yang sangat dini dari generasi tabiin itu udah dilakukan. Sahabat masih hidup tuh udah ada. Bahkan sahabat melakukan jarh wa ta'dil juga. Bahkan Nabi SAW juga memberikan hadis, ada hadis-hadis itu hadis-hadis jarh, hadis-hadis ta'dil ada. Bisa akhul asyirah tuh hadis jarh. Ya. Ni'mar rajul itu hadis Ibnu Umar ya. Ni'mar rajul Ibnu Umar itu hadis ta'dil. Ini Nabi juga memberi syarat. Memang kaidah hadis semuanya bersumber dari Nabi SAW pokok-pokoknya. Dan juga cocok dengan logika dan fitrah seluruh manusia. Gitu ya. Nah, itu disusun dalam buku-buku Rijalul Hadis. Di antara buku terkenal adalah Tahdzibul Kamal karya Al-Hafidz Al-Mizzi yang tadi saya singgung. Tahdzibul Kamal nanti diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi apa? Tahdzibul Kamal diringkas jadi apa? Ditahdzib lah lebih tepatnya. Ditahdzib jadi apa? Tahdzib tahdzib Ibnu Hajar. Terus diringkas lagi Tahdzib tahdzib jadi satu buku judulnya apa? Yang sangat terkenal. Saya ada di atas. Apa? Takrib tahdzib buku. Yang ini mesti ada nih di kalangan pembelajar hadis, kudu dipegang. Dan Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala tuh terkenal hafal takrib tahdzib ya. Ya, ringkas lah. Ya. Tapi isinya yang tadi yang kita singgung nih, bukunya setipis ini. Takrib tahdzib. Versi tahdzib lebih tebal, berjilid-jilid. Tahdzibul Kamal juga berjilid-jilid. Al-Kamal juga berjilid-jilid. Di sini aja disebutkan oleh Majelis Tarjih Tahdzibul Kamal 22 jilid. Di dalam ada keterangan-keterangan itu. Kayak ini tadi cocok dengan logika ya. Itu sebagaimana berikut kita baca diterangkan oleh Mula Ali Al-Qari. Wal jarhu muqaddamun ala ta'dil, kan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, jarh dikedepankan dari ta'dil. Kenapa begitu? Nah, tapi itu saat bertentangan aja ya. Intu ta'arud. Kok begitu sih? Kenapa? Karena li'anna ma'al jarihi ziyadata ilmin lam yattali alaihil mu'addil. Karena bersama orang yang mengkritik, Bukhari bilang bermasalah fi hadithihi nadhar. Imam apa tadi An-Nasai bilang alaisa bisyai. Berarti ada tambahan pengetahuan dong, ada tambahan data dibandingkan Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in yang mereka memuji saja. Gampang kita kalau mau nerima menantu. Satu bilang rajul mantap, orang keren, orang bagus. Yang satu bilang enggak, dia begini-begini. Coba, Anda ini dua orang sama-sama terpercaya nih yang ngomong nih. Pikiran kita lebih menerima apa menolak si menantu tuh, calon menantu? Logika aja, mikir, perasaan. Nah, saya kata dia orang yang baik, soleh. Satu lagi, dia tuh orang yang suka mukul. Teman-temannya dipukul. Kata-katanya pedes. Nah, di dua orang terpercaya ngomong begini. Kita suruh, aduh, jadinya nerima nggak nih calon menantu? Terima apa nggak jadinya? Enggak, udah. Jadi nggak, kenapa nggak? Kan dipuji sama orang pertama. Begini. Banyak penilaian. Nah, karena berarti ini kayak Anda kurang data nih yang pertama nih. Nggak tahu aja dia tukang gebuk. Kan begitu, ya toh? Nggak tahu aja dia kalau ngomong kasar.
Sementara yang bilang dia begini, karena memang normalnya orang apa? Karena dia muslim, kita husnudzon. Normal orang begitu. Maka ketika dikritik berarti ada apa? Ada problem. Bisa dimengerti nih logikanya ya. Bisa Ustaz. Tambahan lagi, wali anal jariyah musaddiqun lil muaddili fima akhbaru bi an dhahiril hal. Pertanyaan, apakah orang kedua yang tadi bilang dia tukang mukul, dia berkata-kata kasar, itu sebenarnya mendustakan? Dia nggak percaya dengan orang pertama yang bilang orang soleh? Enggak, dia bilang, oke benar, Anda benar, cuma Anda kurang data aja. Saya ada tambahan informasi. Gitu. Jadi Imam Bukhari bukan bilang Imam Ahmad payah, enggak begitu. Cuma Imam Ahmad mungkin nggak tahu bahwa Muhammad bin Humaid tadi ada begini-begini. Fi hadithihi nazar. Tapi ini kaidah sederhana di majelis tadi ini, ada turun-turunannya, mungkin bukan di sini tempat merincinya, apalagi kalau mau kita terapkan dalam kehidupan, tapi setidaknya garis besarnya, kalau memang kita hanya membatasi diri dengan bunyi kaidah tadi, kita udah mengerti ya. Oh. Oh. Tapi harus berhati-hati ketika zaman sekarang, karena seringkali jarahnya ini tidak tepat ya, orangnya menjarah bukan atas dasar yang valid. Itu yang harus berhati-hati. Sebagaimana juga boleh jadi takdil juga tidak valid juga. Tapi andai kedua-duanya valid, beginilah aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini yang kemarin kita bahas ya, sahabat. Kalau sahabat lain cerita. Ini bagus banget Al-Hafidz Ibnu Hajar mengelompokkan orang periwayat semua hadis dalam 12 level. Paling tinggi sahabat, terus yang thiqatun hafil, terus yang adil, soduk atau laba sabihi, lai sabihi ba'as, turun lagi. Terus level 8 doif, level 9 majhul, siapa dia? Ya, level 7 ditambahin matruk, lemah, wahil hadis, sakit dia gugur, nggak dipakai. Level 11 matruk, maaf, mani tuh mobil kadzib kadzab, atau dia sebenarnya sama dengan matruk ya. Cuma di sini dengan ungkapan dia yakdzib dan sejenisnya, atau muttaham bil kadzib, kalimatnya lebih jelas, atau dikatakan langsung dia kadzab atau wadhu. Yang paling parah level 12 dia udah dibilang pendusta, tukang malsuin hadis. Alhamdulillah dari Allah Subhanahu bimbing kita. Dan di Fatwa Tarji tidak ada uraian lebih detail soalan penyebutan ini, karena dikembalikan ke buku-buku lebih tinggi, lebih tebal. Hanya saja ketika majelis tarji biasanya mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini palsu, maka sebenarnya kembali ke aturan-aturan yang disebutkan. Ada waktu sedikit sebelum 21.15, saya persilakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, jazakallah khair Ustadz. Sangat dalam sekali pemaparannya. Mudah-mudahan saya pribadi juga mudah-mudahan bisa memahaminya, insya Allah. Bisa, insya Allah. Dan kita buka beberapa pertanyaan. Tadi di kolom komentar ada 2 penanya Ustadz. Dari Ustadz Ahyadi Rahman dan Ustadz Rashid. Ustadz Ahyadi Rahman langsung ya. Langsung ya. Langsung ya, silakan Ustadz. Apa soal Goiri sama Hasan Lidzati? Enggak begitu. Hasan Lidzati bisa aja dia sendirian, nggak ada hadis lain yang nemenin, sehingga nggak jadi soal Goiri. Tapi soal Goiri sebenarnya kumpulan dari hadis-hadis yang Hasan Lidzati, gitu ya. Demikian. Hayadi, ini dari Kalimantan Selatan. Apakah jarah yang didahulukan atas jarah rinci atau jarah biasa? Jarah biasa. Jarah biasa ya. Jarah biasa, jarah mujmal dengan takdil mujmal itu dimenangkan jarah mujmal. Gitu. Lebih rinci dari itu bukan di majelis ini, mungkin kita bisa suatu ketika buatkan daurah khusus yang membahas jarah wa takdil. Banyak kaidah-kaidahnya, menarik ya, penting, dan juga relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pertanyaan Ustaz Rashid. Bagaimana ya firman zaman sekarang orang suka mentakdil menjarah suka hati mereka? Ya tentu itu tidak diajarkan para ulama ya. Para ulama mengajarkan harus berhati-hati dalam menjarah dan mentakdil ya. Termasuk ulama-ulama kontemporer, mereka selalu mengingatkan hal tersebut agar tidak sembarangan. Banyak yang informasi tidak terkonfirmasi tapi karena diberitakan masif sehingga banyak yang percaya. Apakah kayak hadis dhaif naik ke Hasan Lighuri? Enggak, beda.
Jadi kalau yang masif itu sebenarnya sumbernya dia juga. Misalnya nih buzzer ya, buzzer. Ya sebenarnya kakak pembina, bener nggak? Kakak pembina yang dia cuma atau dia orang satu punya fake account 100 gitu. Kalau dia ini tukang bohong ya 100 akunnya akun-akun pembohong semua. Paham ya? Tapi kalau ini enggak, beda cerita. Dia bukan dari satu kakak pembina, beda sumber gitu. Jadi sumbernya beragam. Lah, berarti saya menguatkan dong gitu. Saya beri contoh misalnya. Umpama Bapak Rektor menyampaikan dalam rapat bahwasanya besok semester depan ini biaya mahasiswa, biaya kuliah ini digratiskan, UKT digratiskan khusus untuk eh, momen istimewa apa nih? 144 ya pokoknya momen istimewa lah, gratis satu semester. Menyambut Ramadan digratiskan satu semester. Ngomong begitu. Oke, satu semester aja. Terus yang hadir di rapat ada 20 orang. Oke. Satu orang cerita, kata Pak Rektor, UKT-nya gratis satu semester. Kita langsung otomatis yakin nggak? Ah, masa sih? Cuma satu orang. Terus, lain lagi. Yang lain lagi cerita juga sama. Saya kemana hadir rapat, Pak Rektor bilang begini. Makin kita, kalau ada 5 orang, 10 orang, naik kepercayaannya. Anggaplah orang-orang ini Hasan-Hasan semua nih. Soduk-soduk semua. Naik jadi sahih. Gitu. Tapi, bayangkan kalau ada satu orang di antara 20 tadi, dia ngarang-ngarang. Ya, bukannya bilang gratis satu semester, dia bilang gratis 3 semester. Nah, terus dia ngumumin di internet tapi pakai berapa akun palsu. Ya, dia aja udah nggak bener tuh. 10 akun palsu nggak bener semua. Jadi jangan dibilang, wah karena ada 10 informan. Enggak, informan kan dari satu kakak pembina. Si yang orang bermasalah tadi. Gitu satu Rashid ya. Yang lain juga benar-benar bisa dimengerti. Oke. Kebayang ya? Saya Rizky, Mas Yuslan membedakan mutabah dan syawahid. Bukan di sini memang penjelasan soal itu. Saya pun, seingat saya nggak menyebutkan dua istilah itu ya. Walaupun tadi sebenarnya apa yang disebutkan penguat Hasan itulah mutabah dan atau syawahid. Gampangnya mutabah dan syawahid bedanya kalau mutabah itu berarti sahabatnya ujungnya satu orang. Kalau syawahid sahabatnya beda. Itu aja. Adakah imam yang hukumnya atas hadis lebih banyak diikuti maulid dari imam lain? Ustaz Faisal nih, Ustaz Faisal mahasiswa Riyadh nih S2. Kalau maksudnya imam mukharrij enggak ya. Tapi kalau maksudnya misalnya para pakar nuqadul hadis enggak ada keistimewaan khusus walaupun sangat sering kita jumpai ya tentu saja nama-nama yang memang mereka terdepan dalam hal ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Asyuti, Syekh Al-Albani belasan kali dikutip dan seterusnya ya. Nuqadul hadis. Al-Imam Syaukani juga. Kurang lebih kalau kita melihat secara de facto maka itu tak lepas dari kenyataan bahwa Nailul Autor karya Imam Asy-Syaukani dan Subulus Salam karena Imam As-Sun'ani itu dua kitab yang sangat sering dibaca oleh generasi awal Muhammadiyah. Dan di dalamnya ada apa? Ada penilaian-penilaian terhadap hadis. Penukilan dari penilaian Al-Hafidz Ibnu Hajar paling sering tentu saja. Terus Al-Hafidz Asyuti dinukil. Gitu. Itu satu hal yang pada akhirnya tapi lain-lain juga nggak ada penegasan siapa yang lebih dulu siapa yang lebih dikedepankan. Bukhari mengambil beberapa dari Imam Ahmad tapi beliau juga mengambil di madzhab lain betul sekali. Bukhari berguru misalnya ke Humaid ke Al-Humaidi muridnya Imam Syafi'i. Apakah dalam sekarang kaidah ta'dil muqaddam al jarh? Enggak lah. Kecuali kalau ta'dil mufassar muqaddam ala jarh mujmal tuh baru. Yang ta'dil ngasih rinci, wah dia bagusnya begini begini begini. Yang jarh cuma, ayo pokoknya nggak bagus. Nah, maka kita percaya sama apa? Sama yang memuji, kan dia memuji rinci. Daripada yang bilang, ah nggak bagus. Apaan? Nggak bagus apanya? Yang nggak bagus dah. Nah, gampang ini, kita mau beli produk nih. Nih, kopi ini gimana kopi nih? Wah, gampang gitu ya. Yang itu bilang, wah pokoknya dia nih, wah rasanya legit. Dia bikin kita semangat. Gulanya dikit. Wah, rinci kan memujinya. Sama satu lagi, nih gimana kopi nih? Ah, nggak bagus. Kita lebih percaya yang mana?
Ta'dil apa jarah? Kalau kayak gitu ceritanya. Ta'dil, yang memuji. Kenapa? Pujiannya rinci. Sementara yang menjelekkan, yang mengkritik, kritikannya apa? Kritikannya global. Nggak bagus. Tapi kalau yang mengkritik, kritikannya rinci juga, sama rincinya, baru tetap kembali dimenangkan. Tapi kita mau beli kopi, yang satu bilang, gimana nih kopi nih? Bagus. Satu lagi, gimana nih kopi? Nggak bagus. Tetap kita menangkan nggak bagus. Logis. Apalagi dalam pembahasan hadis. Dikedepankan kehati-hatian dari Nabi. Karena membawakan hadis Nabi SAW. Gitu ya. Hati-hati, Ustaz Kemal. Jangan lupa terkait hadis itu ada unsur ihtiyatnya sangat besar. Sehingga untuk kenapa jarah muqaddamah ta'dil manakala setara. Oke, silakan ditutup. Ustaz Supriyadi. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustadz Nur Fadri yang malam hari ini sudah memaparkan lebih banyak tentang kedobitan, keadalan para perawi hadis. Sehingga tarjih Muhammadiyah itu sudah dijamin insya Allah bisa diikuti oleh kita-kita semuanya, terutama para anggota atau Muhammadiyah dan Aisyah. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara. Marilah kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada hari ini, pada malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita Ustadz Nur Fadri. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada tutur kata atau kekurangan dan kesalahan ketika acara berlangsung. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi